Halo. Perkenalkan, saya Hairunisa Salsabila Welhilmina dan di sini saya bersama teman saya yaitu Yasina Hayahtaratu Ayu dan Zahra Nurul Afni. Kita dari Universitas Muhammadiyah Bandung, program studi psikologi. Kalian relate gak sih salah satu kebingungan remaja pada saat SMA itu adalah menentukan jurusan kuliah? Banyak anak SMA tuh bingung mau milih jurusan apa dan kuliah di mana. Menurut penelitian, terdapat data yang menyebutkan bahwa 90% dari 165 mahasiswa di Jakarta kesulitan untuk mengambil keputusan. Kenapa sih remaja bisa kebingungan dalam menentukan jurusan kuliah? Dikarenakan masih ragu dengan kemampuan diri mereka sendiri dan minat karir mereka juga kurang memiliki informasi terkait jurusan yang ada di perguruan tinggi dan kaitannya dengan karir mereka di masa yang akan datang. Kemudian, berdasarkan data lain yang kami dapatkan, ada beberapa alasan mengapa seorang remaja kebingungan untuk mencari jurusan dan universitas yang akan ia pilih. Di antaranya, karena sebelumnya ia belum mengetahui kemampuan yang ia punya, sehingga ia tidak berpikir panjang ketika memilih jurusan. Kemudian, alasan lainnya, karena ia merasa informasi yang didapatkan belum terlalu cukup, ia juga merasa bahwa universitas ternama merupakan suatu hal yang penting. Sehingga ia merasa kepercayaan dirinya berkurang ketika ia tidak mendapatkan universitas yang ia inginkan. Dan teman-teman dan beberapa orang di sekitarnya yang juga sempat meragukan pilihan yang akan ia ambil. Kemudian ia menyikapinya dengan ingin terus berusaha untuk membuktikan apa yang ia pilih bisa didapatkan hanya untuk membuktikan kepada orang lain. Ia juga merasa dukungan dari orang-orang terdekatnya, khususnya orang tua, sangat penting untuk meyakinkan pilihannya. Nah, sebenarnya hal tersebut wajar dirasakan oleh fase remaja yang akan menentukan sebuah keputusan, seperti keputusan untuk menentukan jurusan dan perguruan tinggi ini. Karena pada masa ini, salah satu bagian otak yang disebut korteks prefrontal yang berfungsi sebagai pembentuk keputusan belum terbentuk sepenuhnya. Namun, bagian otak yang lain yang disebut sistem limbik lebih awal terbentuk daripada korteks prefrontal tadi. Maka itulah mengapa seseorang di fase remaja ini cenderung membuat keputusan berdasarkan keinginan dan emosinya sesaat. Nah, di sini kami akan memberikan beberapa tips untuk meminimalisir kebingungan teman-teman dalam menentukan jurusan dan perguruan tinggi yang akan dipilih. Beberapa tipsnya akan diberitahu oleh Yasina dan Zahra. Tips yang pertama, mulai mengenali diri sendiri. Terkadang kita kebingungan dengan kemampuan diri sendiri, tetapi orang lain bisa jadi melihat potensi yang ada dalam diri kita. Karena menurut Benjamin Frank, ada 3 hal yang sangat sulit, yaitu besi, berlian, dan bagaimana mengetahui diri sendiri. Kemudian, bagaimana cara agar kita bisa lebih mengenali diri sendiri? Nah, berikut ini adalah contoh dari Johari Window model yang digunakan untuk mengenali diri sendiri dari perspektif diri sendiri dan dari perspektif orang lain. Ini adalah contoh dari Johari Window. Di bagian open box ini kamu bisa mengisi dengan kemampuan yang diri sendiri dan orang lain ketahui. Kemudian pada hidden block ini kamu bisa mengisi dengan kemampuan yang hanya diri kamu sendiri. Yang ketiga, pada block blind kamu bisa mengisi dengan kemampuan diri yang hanya orang lain mengetahuinya tetapi kamu tidak mengetahuinya. Jadi kamu bisa bertanya kepada teman-temanmu untuk mengisi blind block ini. Kemudian pada block unknown adalah kemampuan yang kamu sendiri dan orang lain tidak mengetahuinya, sehingga blok ini hanya perlu cukup kamu arsir dan tidak perlu diisi. Tips yang kedua, teman-teman bisa mulai untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Teman-teman bisa mencari informasi dengan bertanya kepada orang yang telah berpengalaman di jurusan tersebut, tetapi jika tidak ada, bisa juga untuk melihat wawancara di YouTube mengenai jurusan yang diminati. Teman-teman bisa menonton di YouTube channel diantaranya Dananggiri Sadewa dan Republika Mahasiswa. Nah, di tips selanjutnya, gimana nih Zahra? Nah, setelah yang disampaikan oleh Yasina tadi, bahwa kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya, tips yang ketiga, kita harus menyaring informasi yang didapat. Karena banyaknya informasi yang didapat,
kadang-kadang membuat kita sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, maka dari itu, kami akan memberitahu langkah-langkah untuk mencari informasi dengan cara yang pertama, yaitu kita harus mengetahui sumber informasi yang didapat. Apakah dapat dipercaya? Contohnya, informasi yang dapat dipercaya diberikan oleh orang yang berpengalaman di jurusan tersebut dan mengetahui kekurangan serta kelebihan jurusan tersebut. Hal ini akan memberikan informasi yang cukup valid untuk menentukan jurusan yang akan dipilih. Kemudian, tips yang selanjutnya, tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan, karena biasanya kita cenderung memilih untuk membuktikan kepada orang lain bahwa kita mampu, tetapi seringkali kita lupa bahwa ternyata itu bukan hal yang kita sukai. Hal ini akan membuat kita merasa tidak nyaman ketika ada di jurusan tersebut. Maka dari itu, kita bisa untuk memikirkan dan menanyakan kepada diri sendiri, apakah saya memang ingin berada di jurusan ini atau hanya sekedar ingin membuktikan kepada orang lain. Nah, teman juga dapat mempengaruhi perkembangan dalam mengatur emosi, di mana pada penelitian Alan dan Miga dikatakan pertemanan mempengaruhi perkembangan dalam mengatur emosi, apalagi pada usia remaja seperti kalian, sehingga akan sangat mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Karena pada masa ini, para remaja cenderung mendengarkan atau mengikuti apa yang dilakukan oleh teman sebayanya, meskipun hal yang dilakukan temannya tidak sesuai dengan keinginannya sendiri. Maka dari itu, mempertimbangkan dan menanyakan kepada diri sendiri adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mengambil keputusan dalam memilih jurusan yang kalian inginkan. Tips yang kelima, pastikan kamu berada di sekitar orang-orang yang mendukung kamu. Karena sebuah penelitian mengatakan bahwa teman sebaya dapat mempengaruhi minat siswa dalam melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Pengaruh teman sebaya merupakan salah satu faktor eksternal di mana teman sebaya memberikan dorongan berupa minat dalam memilih karir di masa depan. Jadi pastikan teman-teman dan orang-orang di sekitarmu adalah yang orang-orang terakhir, yang ada satu hal yang paling penting. Jika kita sudah mengusahakan untuk mencari jurusan dan mempertimbangkan jurusan yang kita minati, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, hal tersebut merupakan hal yang wajar, karena tidak semua hal yang terjadi bisa berjalan dengan sesuai keinginan. Sekian tips yang bisa kami sampaikan, semoga dapat membantu teman-teman semua untuk menentukan jurusan kuliah yang teman-teman inginkan. Semoga hal yang diinginkan dan diusahakan oleh teman-teman semua dapat terwujud. Tetap semangat ya, terima kasih sudah menonton, see you!